Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 aturan kelola keuangan yang membuat orang tuh menuju kaya atau menuju sukses. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau kita ingin kaya atau menuju sukses, ini tidak terlepas dari pengelolaan keuangan. Dan menata keuangan kita seperti halnya semua sudah tertata. Tapi banyak orang yang mengabaikan hal ini karena mungkin kurang memahami atau memang tidak tahu atau memang tidak ingin dirinya itu terikat pada satu kebiasaan yang mungkin menyenangkan. Tapi ujungnya tetap hal yang menyedihkan. Aturan pertama itu kita harus menetapkan pada diri kita sendiri bahwa nabung dulu baru sisanya untuk belanja. Nabung dulu baru sisanya untuk belanja. Jadi jangan dibalik. Belanja dulu, kalau sisa ya ditabung, kalau nggak ada sisa ya sudah. Berarti itu tidak ada target, tidak ada upaya bahwa keuangan kita tuh jor-joran. Padahal yang dibelanjakan belum tentu diperlukan. Nah, kalau kita mendapatkan uang, entah itu gaji, entah itu pendapatan yang lain, itu diusahakan itu ya sebenarnya idealnya itu 50% ditabungkan dulu, sisanya baru digunakan untuk hal-hal lain. Tapi seandainya mungkin jumlah yang didapatkan itu sedikit, ya oke, diturunkan menjadi 20% atau 25% ditabung, baru sisanya untuk diprogram untuk kebutuhan sehari-hari. Oke lah, UMR lah ya, UMR umpamanya 3,5 juta lah. Kita bisa menabung 1,5 juta, itu bisa dipastikan 10 bulan ke depan itu sudah mencapai angka 15 juta. 2 tahun ke depan itu 30 juta. 45 juta malah ya. Nah, semakin penghasilan Anda tinggi, semakin persentase untuk ditabung itu lebih banyak. Dan Anda udah menjadi terbiasa bahwa setelah memiliki 100 juta atau 200 juta, Anda bisa program untuk membeli kendaraan, motor atau mobil. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu belajar dulu baru berinvestasi. Investasi ada ilmunya. Investasi itu memberikan satu menggunakan uang kita untuk sesuatu yang menghasilkan. Tapi apabila tidak ada ilmunya, belum tahu ilmunya, itu apalagi hanya dengar-dengar di sana hasilnya banyak, di sini hasilnya banyak, itu hanya dengar, tidak memiliki datanya, tidak memiliki estimasi kemungkinannya, itu nanti Anda akan terjebak penyesalan. Karena banyak sekarang yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang luar biasa, tetapi ujung-ujungnya itu ya hanya permainan domino saja. Ya, kita harus memahami bahwa investasi itu punya resiko. Jadi resiko itu kalau terukur itu ya nggak masalah. Investasi nggak terukur itu yang bermasalah kepada ekonomi keluarga kita. Yang ketiga yaitu belanjalah proaktif, jangan reaktif. Jadi kalau kita mau belanja, kita betul-betul sudah memikirkan apa yang akan kita beli dan gunanya untuk apa. Dan bermanfaat maksimal, optimal. Jangan sampai kita belanja, asal belanja, tapi untuk apanya nggak jelas. Seandainya belanja itu tidak terkendali, kita akan selalu mendapatkan pertanyaan konyol dari diri kita sendiri. Loh, saya kemarin baru gajian kok tiba-tiba uang saya habis ya? Kenapa ya? Kita kayaknya kemarin banyak uang kok tahu-tahu sudah sedikit ya. Kenapa ya? Nah, itu berarti menunjukkan bahwa penggunaan uang belanja yang reaktif itu
tidak terkontrol sebagaimana mestinya. Jadi harus terkontrol, dibeli ada manfaatnya. Berinvestasilah untuk meningkatkan kualitas diri. Investasi untuk meningkatkan diri yaitu salah satunya ya mengeluarkan uang, tetapi untuk meningkatkan kualitas diri kita, seperti mungkin membeli buku. Buku itu apabila kita baca itu kualitas diri kita tuh meningkat. Ikut seminar, bayar untuk seminar dagang atau seminar ekonomi atau seminar bisnis. Itu mungkin kelihatannya kita mengeluarkan barang, tapi hasilnya nanti akan berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kelima yaitu kalau kita bisa beli, kenapa harus hutang? Jadi biasakan nabung dulu, setelah cukup baru kita membeli. Kalau kita mau beli motor harus hutang. Itu ada hal resiko yang harus ditanggung. Seperti contohnya beli motor. Kalau kita beli motor mampunya second, ya nggak apa-apa beli second. Tidak harus kredit second harganya 10 juta. Baru harganya 20 juta dengan kredit yang markup-nya itu bisa berapa persen ya? 2,5% kali berapa bulan kita angsur. Itu kita sudah mengeluarkan uang yang tidak apa namanya ya? Yang tidak seharusnya. Padahal kalau kita bisa cash, ya kita beli cash. Kita beli cash yang mungkin second dulu. Nanti kalau kita sudah punya uang ini dijual, beli lagi yang baru. Kita harus menyadari bahwa keperluan naik kendaraan motor itu kan hanya menyampaikan dari satu tempat ke tempat lain, itu aja. Sepanjang kita masih bisa ke satu tempat ke tempat lain itu bisa, ya kenapa kita harus yang baru? Kalau kita belum mampu, kalau kita mampu lain masalah gitu. Oke, nah demikian tadi ya, itulah 5 aturan kelola uang yang membuat kita akan menuju ke kaya. Mudah-mudahan motivasi singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.